Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo saudara-saudari mahasiswa, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Manajemen Risiko. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai risiko perubahan tingkat bunga. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu kita pahami terlebih dahulu mengenai apa itu pengertian dari risiko tingkat bunga. Apa itu risiko tingkat bunga? Risiko tingkat bunga adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan tingkat bunga yang terjadi di pasar dan memberikan pengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Perubahan tingkat bunga menyebabkan perusahaan menghadapi dua risiko, yaitu risiko perubahan pendapatan dan risiko perubahan nilai pasar. Risiko perubahan pendapatan adalah perubahan tingkat bunga yang bisa menetapkan perubahan pendapatan menjadi lebih kecil. Ada dua jenis risiko perubahan pendapatan, yaitu risiko penginvestasian kembali dan risiko pendanaan kembali. Sedangkan risiko perubahan harga pasar adalah perubahan tingkat bunga yang menyebabkan perubahan nilai pasar aset atau kewajiban yang dimiliki perusahaan. Penurunan nilai aset lebih besar dibandingkan dengan penurunan nilai kewajiban, maka perusahaan mengalami kerugian. Dan sebaliknya. Sebab tingkat bunga meningkat, maka nilai sekuritas cenderung menurun. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai konsep manajemen risiko pada tingkat bunga obligasi. Tingkat bunga obligasi yang cenderung stabil, maka masyarakat akan merasa nyaman serta lebih menguntungkan daripada di saham. Membeli obligasi akan menerima keuntungan secara stabil selama umur obligasi tersebut, karena tingkat bunga obligasi adalah tetap. Tingkat bunga obligasi memiliki masa waktu 5 hingga 10 tahun. Bedanya tidak terlalu tinggi yang dapat memberi kenyamanan bagi penjual obligasi. Pemegang atau pembeli obligasi adalah mereka yang memiliki kelebihan dana dan menginginkan dana tersebut aman dari risiko. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai metode untuk mengukur risiko perubahan tingkat bunga. Ada beberapa metode untuk mengukur risiko perubahan tingkat bunga, yaitu 1. Metode penilaian kembali. 2. Metode jangka waktu. 3. Metode durasi. Metode penilaian kembali atau disebut dengan repricing model mencoba mengukur risiko perubahan tingkat bunga dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Model tersebut ingin melihat bagaimana pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap pendapatan yang diperoleh suatu organisasi. Berikutnya adalah metode jangka waktu. Metode jangka waktu mengukur perubahan harga pasar suatu aset akibat perubahan tingkat bunga. Semakin besar gap jangka waktu, baik positif maupun negatif, semakin besar risiko perubahan tingkat bunga yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau bank.
Selanjutnya, metode durasi. Metode durasi memperbaiki metode jangka waktu, karena metode durasi memperhitungkan timing dari setiap aliran kas. Durasi dapat didefinisikan sebagai rata-rata tertimbang jangka waktu aliran kas dengan pembobot proporsi present value dari setiap aliran kas tersebut. Untuk contoh-contoh perhitungan dapat dilihat pada slide yang membahas mengenai risiko perubahan tingkat bunga, atau dapat dibaca dengan menggunakan sumber referensi lainnya. Demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menambah wawasan pemahaman ilmu pengetahuan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.